internal Partai Nasdem NTB. Samsul Bahri ancam gugat DPW Nasdem NTB, lecehkan ADART. Sikap Ketua DPW Nasdem NTB Haji A. Muhammad Amin yang secara simsalabim menerbitkan SK penunjukan lalu Fathahillah Prawira Negara sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Mataram dan terkesan subvertilat dengan metode penunjukan prosedural apalah bahasanya itu seperti menunjuk yang sebelumnya menjabat Ketua DPD Nasdem Kota Mataram. Kalau istilah penunjukan tidak ada tak ayal hal tersebut dalam membangun komunikasi membuat Samsul Bahri Ketua DPD Nasdem Kota Mataram naik pitam dan berbuntut panjang. Menggunakan asas legalitas. Samsul Bahri tak terima harga dirinya dan marwah keluarganya terinjak-injak oleh sikap terpingin dan semena-mena Ketua DPW Nasdem NTB Muhammad Amin yang tanpa melalui proses yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Partai Nasdem dan telah melakukan pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Mataram, lalu menggantikannya dengan lalu Fathahillah Prawira Negara secara simsalabim bak tukang salah satu sulap. pengurus, pimpinan, pengurus atau anggota ya, minimal dia secara lisan dulu ditegur. Yang kedua, secara tertulis. Yang ketiga, diberhentikan sementara. Yang keempat, diberhentikan selama-lamanya. Bagaimana caranya? Dia ada di sana, namanya Mahkamah Partai kita punya. Kan begitu. Karena ini partai ini dibangun oleh pimpinan kita, Ketua Umum, berdasarkan Mahkamah Menkumham. Di sana kan secara hukum ada menimbang, ada menilai, dan memutuskan. Nah artinya di sana kalau ada kader diduga kan gitu, kan harusnya secara lisan dulu dipanggil, dimediasi dulu, jangan ditegur, dimediasi, kemudian kalau ada kesalahan coba diperbaikinya secara lisan. Kan pasti itu dimanapun, di tingkat RT pun demikian, Pak. Karena kita ini ada sendi di dalam bernegara ini, sendi adat, sendi agama, dan aturan, dan tunduk kepada kitabullah. Kalau di partai saya demikian juga, ada sendi keluargaan, kan gitu, ada sendi berpartai dan anggaran dasar rumah tangga, itu tunduk kepada itu semua. Nah artinya dengan adanya SK ini, saya menilai inkonsisten, dan jelas melanggar anggaran dasar rumah tangga. Nah itu. Apa bisa kita katakan itu pelecehan terhadap SK yang sebelumnya sudah diterbitkan kepada Bapak? Kalau saya berbicara pelecehan, mungkin ini bukan lagi pelecehan. Marwah partai kita ini adalah salah satu sangat dikagumi oleh masyarakat, khususnya masyarakat NTB dan rakyat Indonesia, karena di mana membangun marwah partai itu, Pak Ketua kami Surya Paloh tidak sekedar hanya mengeluarkan tenaga, tidak hanya sekedar mengeluarkan biaya, tapi materi dan moral dia korbankan untuk membangun pencitraan supaya marwah partai ini ada di tengah-tengah rakyat Indonesia. Ya sangat satu contoh yang viral sekarang, bahwa Nasdem memberikan dukungan terhadap kepala daerah tanpa mahar, satu-satunya mungkin di partai. Dan memang itu terjadi. Itu yang membuat semua rakyat melihat, memposisikan Nasdem ini, nah ini partai baru. Nah kemudian alhamdulillah dengan empiris, bagaimana? Dulu Nasdem hanya dapat sekian kursi di nasional, DPRI kita itu melonjak. Sekarang posisi sudah jadi wakil presiden. Artinya
gitu kan, manifesto perjuangan partai, manifesto ketua umum kita jalan dengan rakyatnya. Di daerah timur kita pimpinan. Nah, kenapa di NTB begini gitu loh? PO tentang pilkada jelas PO 06. Karena saya di sini masih PO 06 itu menjadi patokan, menjadi rujukan bahwa untuk mengatur, memverifikasi, menjaring, menyeleksi calon-calon kepala daerah ada di PO 06. Yang dimana DPD berhak gitu kan, berhak memperlindungan 3 orang. Dan pada saat memperlindungan 3 orang itu tidak ada menyebut namanya calon yang kita usung sekarang. Kebetulan beliau dari penjaringan saya tunjuk. Nah, tetapi karena di sini calon kita sekarang ini Pak Jemuhan, di sana di PO 06 tuh boleh menambah 2 calon. DPW boleh menambah 2 calon. Kan gitu. Ya, artinya di sana harus dipelindungkan juga bersama DPD kalau ada penambahan. Karena di sini kita jaring berdasarkan aturan itu udah kita jaring seleksian gitu. Nah, itu dipelindungkan. Nah, masalah asah-asuh tentang mekanisme partai di sana kita wajib dan tunduk pada aturan itu. Bagaimana caranya menunjuk calon kepala daerah? Harus menggunakan lembaga survei. Lembaga survei itu bukan Nasdem yang membiayai sendiri secara renteng calon-calon yang mendaftar. Itu. Nah, dalam konteks ini ada imbasnya kepada SK nomor 273, SK saya nomor 273, imbasnya karena imbas telah tergantikan oleh calon pengurus yang baru dan bahkan sudah keluar SK-nya kan nomor berapa? 040. Nah, 040 inilah yang kita pertanyakan apa dasar baru diberhentikan selama-lamanya. Nah, mekanisme itu tentu kalau secara akal sehat orang berpendidikan, orang yang sedang berorganisasi, coba hitung jaraknya Jakarta dulu. Surat itu tanggal 28 Agustus. Tanggalnya saya belum tahu, waktu jam berapa kan. Tapi yang jelas tanggal 28 Agustus. SK turun tanggal 31 Agustus. Kan gitu. Ya, tadi saya katakan di sini kita punya mahkamah partai. Paling tidak dalam mahkamah partai itu kan bukan mahkamah partai ya. Di dalam kesekretariatan kita itu surat itu masuk diademin dulu. Di sini kita punya ketua umum orang sibuk semua. Anggota terhormat di DPR RI, Joni Plate sekretaris, anggota DPR RI, Bapak sudah tahu mungkin. Kan gitu. OKK apa tuh orang sibuk semua. Bukan mengurus hanya NTB saja, orang nasional. Tidak gampang memfasilitasi orang untuk menurunkan SK. Tapi karena dasarnya itu ada, maka saya katakan ini inkonstitusi terhadap SK yang baru. Tanggal 28, tanggal 31 Agustus, tapi di KPU sudah beredar. Dan saya katakan yang beredar tanggal 2 itu adalah bukan fisik daripada SK itu. Karena pada saat itu Sekpil Sekretaris Wilayah ada di Jakarta. Ada di Jakarta untuk menunggu fisik daripada SK itu. Pada tanggal 2 itu. Nah, ini sempat telepon, saya tanya makanya, ada di mana Sekpil di Jakarta? Dia menunggu SK malam itu tanggal 2 malam kan, berarti besok tanggal 3. Sementara KPU apa dasarnya menerima itu gitu. Kalau di PDF itu pada kena barat fotokopi, sama aja dengan fotokopi. Nggak boleh di scanning. Ya itu, walaupun itu sama, tapi dalam beradab, dalam beracara, dalam menerima sesuatu cerita fakta dalam pilkada harus yang asli. Saya aja bermateri tanda tangan. Untuk dibawa B1 KWK itu tanggal B1 KWK itu partai koalisi itu B1 KWK. Nah itu pertanyakan sama KPU sama Bawaslu, katanya yuk secepat itu. Kaget secepat itu udah beredar di KPU ini. Berarti ada sesuatu di sana yang dimainkan. Rencana upaya hukum ke depan untuk memperbaiki kekeliruan itu, Pak. Ya, artinya begini. Saya berharap ketua saya ini secepatnya mengklarifikasi lah, baik itu secara internal partai maupun di media. Yang kedua, setelah itu atau mungkin saya lebih dulu melakukan upaya hukum. Bagaimana upaya hukum? Karena partai kita berasaskan Pancasila, kita punya anggaran besar, di sana ada ruang, di sana kita di
disebut ini menerima ini sudah diganti maupun tidak, jelas sudah ada perbuatan melanggar hukum. Kalau ada masalah SK ini saya sudah tanya juga sama orang DPW, no comment. Akhirnya tentu orang yang melihat saya teraniaya tentu banyak bela-belaan secara moral terhadap saya. Cari SK itu benar apa tidak? Kalau hanya sekedar PDF, ibarat orang fotokopi, kan gitu. Bisa beredar ya, ini PDF asli, tapi secara